Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya I'anatul Irwana, NIM 2041050200022. Di sini saya akan mempresentasikan atau menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam mengenai pengangguran dalam perspektif Islam. Yang pertama, pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja atau dalam kisaran usia 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan namun belum atau tidak mendapatkannya. Kemudian macam-macam pengangguran, ada 4. Yang pertama, pengangguran terbuka. Jadi di sini di pengangguran terbuka ini secara nyata orang tersebut benar-benar tidak bekerja. Yang kemudian yang kedua ada pengangguran tersembunyi. Nah, di sini maksudnya pengangguran tersembunyi ini umpama waktu kerja 8 jam. Orang ini bekerja hanya 6 jam. Jadi yang 2 jam ini mereka otomatis menganggur dan pengangguran tersebut dikatakan pengangguran tersembunyi. Kemudian yang ketiga ada pengangguran musiman. Contohnya misalkan buruh tani. Buruh tani itu bekerja hanya pada awal menanam padi dan bekerja lagi ketika musim panen. Jadi dalam jangka antara padi ini tumbuh atau dalam masa habis menanam sampai memanen, otomatis buruh tani ini menganggur dan pengangguran tersebut dikatakan sebagai pengangguran musiman. Kemudian yang keempat ada pengangguran setengah menganggur. Di sini sama seperti pengangguran tersembunyi. Jadi umpama waktu bekerja 6 hari, orang ini hanya bekerja 3 hari. Nah, yang 3 hari ini orang ini menganggur. Kemudian jenis pengangguran yang ada 4. Yang pertama pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini contohnya seperti umpama saya bekerja di toko baju. Ternyata saya tidak cocok dengan pekerjaan tersebut. Jadi saya pengen pindah. Akhirnya saya resign kerja. Nah, setelah resign kerja ini saya mencari pekerjaan lain yang harus cocok dengan saya. Nah, jadi dalam masa saya mencari kerja ini saya otomatis menganggur. Pengangguran tersebut disebut pengangguran friksional. Kemudian yang kedua ada pengangguran siklikal. Nah, pengangguran ini biasanya diakibatkan oleh PHK atau siklus ekonomi. Contohnya umpama dalam sebuah toko ada 4 pegawai. Nah, karena biasanya toko ini dalam perharinya mendapatkan keuntungan 1 juta umpama. Ternyata dalam beberapa hari keuntungannya itu menurun menjadi 500.000 cuman, berkurang 50%-nya. Jadi otomatis bos pemilik toko ini harus mengeluarkan salah satu atau setengah dari pegawainya. Nah, akhirnya pegawainya yang dikeluarkan umpama 2. Nah, pegawai ini keluar. Nah, di situ akhirnya pengangguran ini disebut pengangguran siklikal. Kemudian ada pengangguran struktural. Contohnya seperti masa sekarang ini, COVID-19 yang sedang menimpa di Indonesia mungkin ya, atau di negara-negara lain. Banyak perusahaan yang berhenti memproduksi barangnya. Contohnya lagi seperti umpama saya jualan di depan kampus. Nah, tapi dengan adanya COVID-19 ini, mahasiswa sekolah atau kuliahnya menggunakan HP atau dalam jaringan online ya. Nah, jadi otomatis orang yang berjualan ini tidak berjualan lagi karena siapa yang mau membeli? Mahasiswanya sekolahnya pakai HP di rumah daring. Jadi otomatis mereka menganggur. Nah, pengangguran tersebut disebut pengangguran struktural. Nah, kemudian yang terakhir ada pengangguran teknologi. Contohnya, dulu kalau panen
pakai tenaga manusia, yaitu pakai arit ngarit itu. Nah, sekarang sudah tidak lagi. Sekarang sudah zamannya memakai mesin atau teknologi mesin yang lebih memudahkan para petani-petani. Jadi otomatis para pemburu tani itu menganggur. Nah, pengangguran tersebut merupakan pengangguran teknologi. Kemudian apa sih dampak pengangguran? Yang pertama, terdapat banyak sekali dampak pengangguran ini. Salah satunya yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, terjadinya kemiskinan. Yang ketiga, upah yang rendah. Yang keempat, tindak kriminal meningkat. Dan yang terakhir, yang kelima, produktivitas tenaga kerja rendah. Dan masih banyak lagi dampak dari pengangguran ini. Lalu apa sih penyebab asli dari pengangguran ini? Nah, yang pertama, tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. Jadi permintaan pekerjaan itu banyak atau melebihi penawaran pekerjaan. Jadi lebih banyak, masih banyak ya, masih ada yang menganggur, belum mendapatkan pekerjaan. Yang kemudian yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Kemudian bagaimana sih cara mengatasi pengangguran ini? Yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi tenaga kerja. Sekarang ini banyak atau lewat online gitu menggunakan web khusus untuk mencari kerja. Biasanya lowongan kerja itu ada webnya sendiri. Jadi kita sebagai pencari kerja bisa langsung menuju ke web tersebut. Di situ banyak tertera lowongan kerja yang masih baru-baru, yang masih dibutuhkan, yang masih membutuhkan karyawan. Di situ sudah tertera. Kemudian memberikan pelatihan kerja, kemudian membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, kemudian meningkatkan peredaran modal usaha, kemudian meningkatkan jiwa kewirausahaan, dan yang terakhir transmigrasi. Kemudian pengangguran dalam ekonomi Islam ada dua. Yang pertama, pengangguran jabariyah atau terpaksa. Jadi orang tersebut benar-benar memang tidak bekerja karena yang tadi itu, bisa karena pengangguran terbuka atau secara nyata memang tidak bekerja, atau pengangguran tersembunyi, atau pengangguran musiman, atau pengangguran teknologi. Pengangguran setengah menganggur. Kemudian yang kedua, ada pengangguran khiyariyah atau pilihan. Atau contohnya karena orang itu malas. Sebenarnya orang itu mempunyai skill, tapi orang itu memang benar-benar malas untuk bekerja. Jadi dia itu punya kemampuan atau punya peluang, tapi orang tersebut memang malas, tidak bekerja, atau karena apa. Nah, hal tersebut dikatakan pengangguran khiyariyah. Kemudian apa sih solusinya dalam perspektif Islam? Solusinya yang pertama, mekanisme individu harus didorong atau harus termotivasi, karena dengan bekerja dia dapat mendapat pahala, dan dengan bekerja dia dapat mencukupi segala kebutuhannya. Kemudian yang kedua, mekanisme sosial ekonomi. Jadi di sini pemerintah harusnya membuat pelatihan kewirausahaan agar ekonomi menjadi kondusif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.